Terima kasih saudara, Anda masih di Borgol bersama saya, Niputu Trisnada. Saudara, seorang siswa sekolah menengah kejuruan di Cikarang Barat jadi korban perundungan. Perundungan disebut-sebut bermula dari adanya basis atau barisan siswa. Kisah pilu tindak kekerasan kembali mencuat dari dunia pendidikan. Di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, seorang siswa kelas 10 SMK negeri mengalami perundungan yang dilakukan beberapa kakak kelasnya pada awal September lalu. Akibatnya, korban menderita patah rahang. Polisi telah menetapkan 6 tersangka, satu diantaranya berusia 18 tahun, mantan siswa yang telah diberhentikan dari sekolah, dan 5 lainnya merupakan anak berhadapan dengan hukum. Sampai dengan saat ini yang sudah kami tetapkan satu tersangka karena sudah merupakan dewasa, lainnya anak berhadapan dengan hukum ABH. Baru-baru ini kami mendatangi tempat tinggal korban untuk mengetahui kondisi terkini. Andi, ayah korban, menyebut akibat dianiaya oleh sejumlah kakak kelasnya 3 pekan lalu, rahang korban patah dan sempat dirawat di rumah sakit. Andi bersyukur kini kondisi anak sulungnya mulai membaik. Meski begitu, remaja 16 tahun ini belum bisa makan secara normal. Andi menyebut para pelaku menganiaya anaknya karena sang anak mengunggah sebuah foto di media sosial bersama siswa perempuan dari jurusan lain. Para pelaku menganggap korban telah melanggar aturan tak tertulis kelompok siswa atau basis. Belakangan, Andi mengetahui anaknya baru menjadi anggota basis atau barisan siswa. Jadi info dari anak itu cuma keterangan mereka tuh konyol. Jadi cuma alasan karena anak itu foto dengan siswa lain di beda jurusan. Cuma itu aja. Terus dipukulin. Nah iya, jadi mereka itu kelas 3 itu punya aturan seperti itu. Jadi disangka anak saya itu udah melanggar aturan tersebut. Pihak orang tua tuh tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui sama sekali. Setelah kejadian ini, barulah terbongkar kalau anak saya ikut dengan basis itu. Perundungan tak hanya menyisakan luka fisik, tapi juga berdampak pada kondisi psikis korban. Kalau sepemerhati saya, anak saya ya kayak kebanyakan diam aja, kayak gitu, kayak diam, ya, ada sedikit bengong dikit. Dari anak, dia udah nggak mau sekolah di situ lagi, udah nggak mau. Nah mungkin rasa traumanya itu, mungkin dia bilang dia tidak mau sekolah di situ lagi. Perundungan terungkap saat ayah korban melapor ke Polsek Cikarang Barat pada September lalu, 2 hari pasca kejadian. Berdasar keterangan polisi, kasus ini bermula saat korban berfoto bersama seorang siswi dengan mengenakan seragam sekolah, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Pada Selasa 2 September sekira jam setengah 12 siang, saat jam istirahat sekolah, salah satu pelaku memanggil korban, lalu mengajaknya ke lapangan sepak bola di luar sekolah. Begitu sampai di lapangan, belasan kakak kelas korban telah menunggu. Disinilah para pelaku secara bergantian menganiaya korban. Korban diklarifikasi oleh senior-seniornya yang merupakan anggota basis tersebut. Kemudian korban dibawa ke TKP, ke lapangan Irepo dengan jarak yang tidak jauh dari sekolahan. Kemudian korban mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh senior-seniornya. Tidak kami lakukan. Perundungan terjadi lantaran korban dianggap oleh para pelaku melanggar aturan yang dibuat basis atau kelompok siswa yang ada di sekolah korban. Kalau motif dari peristiwa, dari kejadian ini karena korban memosting foto bersama perempuan yang diduga kegiatan tersebut melanggar peraturan tidak tertulis di sekolah tersebut yang ditetapkan oleh basis itu sendiri. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dan pasal 170 KUHP. Beberapa waktu lalu kami mencoba mewawancarai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cikarang Barat terkait keberadaan basis atau kelompok siswa. Namun yang bersangkutan tak bisa kami wawancarai. Siswa sekolah tersebut, basis atau barisan siswa telah dikenal luas. Basis merupakan kelompok siswa, berasal dari sekolah yang sama dan memiliki solidaritas kuat. Namun, basis bukan organisasi siswa sekolah resmi. Meski bisa menjadi wadah kegiatan positif untuk membentuk karakter siswa, tapi seringkali kegiatan basis identik dengan hal-hal negatif.
Kelompok siswa ini biasanya membuat aturan sendiri untuk anggotanya. Keberadaan basis di lingkungan SMKN 1 Cikarang Barat telah meresahkan. Perundungan yang menimpa salah satu siswanya seharusnya menjadi momen bagi pihak sekolah untuk segera menangani secara serius kelompok ini. Komisi Perlindungan Anak menilai lemahnya peran sekolah dalam mengawasi dan membina siswa dapat memicu siswa melakukan perundungan terhadap siswa lainnya. Dan salah satu yang menjadi temuan pengawasan kami, bagaimana kemudian tim PPKSP, tim pencegahan penanganan kekerasan satuan pendidikan, yang itu menjadi amanat dari Permendikbud 46 tahun 2023, itu tidak dibekali dengan kompetensi begitu, tidak dilakukan peningkatan kapasitas ya dari SDM yang ada di tim itu, sehingga tidak kemudian mampu mendeteksi ya gejala-gejala atau perubahan-perubahan perilaku anak yang kemudian mengarah kepada perilaku-perilaku menyimpang seperti melakukan bully atau perundungan yang seperti halnya yang terjadi di SMKN 1 di Cikarang ini gitu. Menilai perundungan secara fisik maupun verbal tak bisa dipandang sebagai masalah kenakalan anak semata. Sekolah merupakan garda terdepan dalam mendeteksi kasus perundungan. Bagaimana penanganan terhadap anak-anak yang terlibat dalam lingkungan kekerasan adalah melakukan upaya rehabilitasi, pemulihan. Pemulihan ini tentu dilakukan dengan pendampingan agar pelaku merasa sadar akan tanggung jawabnya atas risiko yang kemudian timbul dari perilaku menyimpangnya kepada korban. Ketika pulih, maka menutup kemungkinan untuk kemudian terjadi hal yang serupa di kemudian hari. Nah, ini tentu butuh peran tadi, ekosistem tadi, orang tua maupun pihak sekolah. Kasus perundungan terhadap seorang siswa di SMK Negeri Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi berawal dari keberadaan basis alias barisan siswa atau kelompok siswa. Usai kejadian ini, jangan ada lagi perundungan. Pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat harus berperan aktif menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Arahkan kelompok siswa pada hal positif. Jika meresahkan dan melanggar hukum, tindak tegas dan beri hukuman berat pada pelakunya. Argan Anjani, Dwi Yanto, sampai jumpa.